Perkenalkan, nama saya Devina Busumbiring. Saya dari Prodi PGSD NPM 2405030240. Nah, di sini saya ingin sedikit menceritakan dan menjelaskan tentang trik mencegah stres dalam belajar untuk anak SD. Nah, yang pertama itu kita harus membuat jadwal belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Seperti buat jadwal belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Lalu pastikan anak memiliki waktu yang cukup untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Dan buat jadwal yang belajar yang menyenangkan seperti membaca buku bersama sebelum tidur. Nah, yang kedua, fokus pada proses bukan hasil. Fokus pada proses belajar bukan hanya pada hasil akhir, dan berikan pujian dan penghargaan pada anak atas usahanya bukan hanya pada nilai yang diperoleh. Contohnya, kita harus menanyakan seperti, kamu sudah berusaha keras belajar hari ini, ibu bangga pada kamu. Itulah kita harus fokus pada belajar bukan hanya pada hasil akhir. Nah, yang ketiga itu menggunakan metode belajar yang menyenangkan. Gunakan metode belajar yang menyenangkan seperti bermain game, membuat kerajinan, atau bernyanyi. Contohnya, menggunakan flashcard atau huruf dan angka. Nah, yang keempat, berikan waktu beristirahat. Berikan waktu beristirahat yang cukup untuk anak. Pastikan anak memiliki waktu untuk bermain, berolahraga, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya, beristirahat 10-15 menit setelah belajar selama 30 menit. Yang kelima, makan makanan yang seimbang. Berikan makanan yang seimbang dan bergizi untuk anak. Pastikan anak memiliki energi yang cukup untuk belajar. Contohnya, makan sarapan yang seimbang dengan protein, karbohidrat, dan sayuran. Yang keenam, ada berbicara dengan anak. Berbicara dengan anak tentang perasaan dan kekhawatiran mereka. Yang kedua, dengarkan apa yang anak katakan dan berikan saran yang positif. Contohnya, aku tahu kamu merasa stres, tapi kamu bisa melakukannya. Itulah yang kita lakukan untuk menyenangkan hati anak. Yang ketujuh, ada buat anak terlibat dalam proses belajar. Nah, buat anak terlibat dalam proses belajar seperti membuat rencana belajar atau memilih topik yang dipelajari. Contohnya, anak dapat memilih buku yang ingin dibaca atau topik yang ingin dipelajari. Yang ke-8, ada berikan pujian dan penghargaan. Berikan pujian dan penghargaan pada anak atas usahanya dan prestasinya. Contohnya, kamu sudah berusaha keras, ibu bangga pada kamu, dan kita harus memberikan pujian kepada anak agar anak tersebut juga makin semangat belajar. Yang ke-9, jangan terlalu keras pada anak. Kita sebagai guru tidak boleh terlalu keras pada anak jika mereka membuat kesalahan. Berikan kesempatan pada anak untuk belajar dari kesalahan mereka. Contohnya, tidak apa-apa jika kamu tidak salah. Kita sama-sama bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, itu contoh yang penting untuk memberikan kepada anak pimpinan yang baik. Yang ke-10, ada berikan contoh yang baik. Beri kepada anak contoh yang baik, seperti menunjukkan bagaimana cara belajar yang baik, efektif, dan juga menyenangkan. Contohnya, membaca buku bersama anak dan menunjukkan bagaimana cara membaca yang baik. Nah, dengan menggunakan trik-trik yang saya bacakan, kita sebagai guru dapat membantu anak SD dalam mencegah stres dalam belajar dan membuatnya lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.